rem tangan jangan lupa. Hmm. Oh tiba-tiba kedorong atau lantai miring, Gempa bumi gitu tiba-tiba ya. part dalamnya diganti semua. Nggak main tebang pilih gitu. Harusnya kan bisa tahan lebih lama. Setuju nggak sih? Iya, betul. Otomatis kita langsung jaga rem lagi, main rem lagi gitu. Nah, disitulah menurut gua. Balik lagi di YouTube Domo Transmisi di Mistik, mitos tentang mobil Matic episode 11. Seperti biasa kembali lagi bersama kita, yaitu saya Arya dan Bapak pejabat Domo Transmisi, yaitu Bapak Freddy. Gimana kabarnya kok? Luar biasa. Nah, seperti biasa kok, kita memiliki segmen mistik. Jadi, buat teman-teman yang punya mitos-mitos mobil Matic yang beredar di luar sana, teman-teman bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Nanti akan kita bahas di video-video mistik berikutnya. Langsung kok, kita mulai mistik kok, tanpa berlama-lama lagi. Sikat kok, dari @cocoica5871, #mistik. Om, mobil AT kalau parkir di garasi rumah di posisi N akan bermasalah. Mitos atau fakta kok? Emang nggak boleh parkir di posisi N? Tos boleh aja. Boleh-boleh aja kan? Boleh-boleh aja parkir di N. Cuman rem tangan jangan lupa. Oh tiba-tiba kedorong atau lantai miring. Gempa bumi gitu tiba-tiba ya? Ada yang dulu tempat parkirnya dibuat cowakan, inget gak? Dia rodanya anteng di situ, tapi tuasnya tetap di N, maksudnya Di gitu N. loh. Di lantainya dibikin cowakan gitu. Sebenarnya nggak ada masalah, yang penting rem tangan. Atau rodanya diganjel lah. Takutnya ya entah tiba-tiba nggak sengaja ada yang nyenderan di mobil tahu-tahu. Iya, kedorong mobilnya jalan. Kedorong misalnya. Berarti lebih ke faktor keselamatan mobilnya itu sendiri ya? Iya. Kalau di P itu minimal dia ada penguncinya. Walaupun kita lupa handrem, tapi ada penguncinya, ya kan? Tapi paling bagus sebenarnya di handrem sih. Handrem ya? Iya, itu nggak boleh, nggak. Kalau parkir pokoknya handrem deh. Kita jaga-jaga kalau lantai tiba-tiba ada goncangan misalnya kayak lu ngomong ya, atau tiba-tiba kedorong atau apa misalnya, itu mobil kan tetap anteng gitu diem. Berarti kita cukup paham lah ya. Oke, next kok ya, dari @swtuktuko3763, #mistik. Kondisi macet atau lampu merah, transmisi tetap di D, tapi injak rem, bikin kampas kopling dan rem cepet aus. Mitos atau fakta? Ini fakta sih sebenarnya. Kapas kopling memang nggak begitu kerja berat ya. Begitu juga kapas rem. Tapi yang namanya dorongan itu ada terus. Kampas itu sebenarnya udah gesekan. Cuma kan ketahan oleh rem. Iya. Jadi kedua itu komponen itu sebenarnya kerja kalau kita nahan. Kalau terlalu lama sebenarnya yang lebih berpengaruh sih suhu dari oli transmisinya jadi naik. Jadi lebih cepat panas ya? Jadi lebih cepat panas. Iya. Tapi kayaknya rem mah nggak bakal bikin cepet habis kali kok. Rem kan habis ketika dia bergesekan. Kalau posisinya udah rem dan diem, ya udah rem kan cuma gini doang ya. Berarti rem mah nggak terlalu berpengaruh ya lah. Nggak begitulah. Tapi ya tetap aja dia namanya nahan kan. Oke, next ya kok ya. Dari @wildanakila SHShov6511, #mistik. Apakah benar lebih menguntungkan ambil mobil Matic yang telah dilakukan overhaul daripada mobil Matic yang belum di overhaul jika diasumsikan usia mobil sama-sama 10 tahun? Nah, Ini fakta. Kalau gue setuju sama pendapat dia. kok lebih setuju yang udah pernah di overhaul kok? Iya. Karena mobil udah 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun apalagi kilometer udah tinggi. Apesnya kalau kita beli nggak lama kita pakai terus Matic-nya Overhaul jebol gitu ya. bermasalah, kita harus keluar Kita uang harus gede. overhaul ya. Keluar uang gede loh. Lebih baik kita udah beli kondisi setelah di overhaul. Tapi kan balik lagi, kita waktu baru beli kan kita tes dulu. Iya, Ternyata kalau normal berarti overhaulnya bagus dong, berhasil dong. Ya tinggal kita yang terusin rawatnya kan. Tapi kan dengan catatan overhaulnya rapi, bagus, part dalamnya diganti semua. Nggak main tebang pilih gitu. Harusnya kan bisa tahan lebih lama. Setuju nggak Iya, sih? betul. Ibaratnya udah permajaan duluan lah. Iya, daripada lah kemarin kan kita sempat bahas juga Yang mana ya? yang turun mesin ataupun overhaul Iya. Matic. Kenapa harga mobil yang udah turun mesin atau udah turun Matic harganya nggak sejatuh sama mobil-mobil yang Bekas pernah tabrakan Banjir. sama kena banjir? Ya karena itu Iya. udah 10 tahun kilometer udah gondrong misalnya. Gue sih bersyukur kalau udah di overhaul. Dengan catatan overhaulnya bagus. Nah, Tapi bener sih. ya kan? Lebih masuk di sini. Soalnya kita tinggal terusin pakai. Iya. Lah kayaknya kalau kita beli belum pernah di overhaul, kilometer udah tinggi, udah 10 tahun misalnya. Pakai setahun, Matic-nya bermasalah. Iya. Atau nggak nyampe setahun deh. Bener.
apesnya di kita bermasalah, kita keluar uang gede. 2 kali. Bener-bener sih. Oke, next ya kok ya. Dari @pwr_main_ps #mistik. Penggunaan throttle controller di Pajero Sport atau diesel membuat transmisi Matic cepat jebol. Thanks Mas Arya dan Ko Freddy dan tim Domo. Mitos atau fakta? Ini gue susah jawabnya, ini mitos atau fakta? Ini kalau di pengalaman kita lihat dari bengkel dulu ya. Kalau aku lihat di bengkel, penggunaan throttle ini nggak merusak secara mekanikal, cuma bikin elektrikal itu secara data streamnya dia error aja. Karena kan maksudnya kalau misalkan kerusakan mekanikal harusnya kan misalkan nih contoh nih, begitu pasang throttle controller dipakai berjalan, mobil ini ada masalah. Nggak enak lah. Atau agak gila dikit. Nah tapi setelah TC-nya ini dilepas kan maticnya misalkan jadi normal, di off, mobilnya kan jadi normal. Berarti kan sebenarnya dia nggak nyampe kerusak ke mekanikal kan? Cuma kayak memanipulasi aja. Iya, manipulasi data streamnya dia aja kan. Kalau kata aku sih lebih ngerusak ke elektrikalnya sih. Makanya bingung mau ini mitos atau fakta. Kalau yang aku agak inget sih, dulu ada mobil Serena C26, dia pasang throttle control kan. Biante juga ya. Nah setelah dia pasang, memang mobilnya ada masalah gitu loh. Ya nggak enak lah. Jadi nggak enak lah matingnya. Tapi setelah dilepas ya rata-rata ya udah kembali lagi seperti semula gitu loh. Berarti problemnya ada di elektrikal jadinya kan, si TC-nya itu kan. Cuma kita nggak tahu nih kalau ada orang yang bener-bener maksain dipakai sampai puluhan tahun gitu, kita nggak tahu juga. Soalnya udah beli. Iya udah beli, sayang gitu kan. Nggak dipakai. Jadi nggak tahu juga sih. Kedepannya nggak tahu. Oke, next ya kok ya. Terakhir nih dari @hanansuwardi99 #mistik. Apakah benar kampas rem mobil Matic itu lebih cepat habis dibandingkan mobil manual? Fakta. Fakta ya? Teknisnya nggak tahu, yang gue rasa ya, kalau misalnya mobil Matic kita lagi agak jalan nggak begitu cepet deh, agak macet-macet dikit ngerem, karena begitu kita lepas rem mobil ini udah nyelonong. Iya, gas rem terus udah ngedorong gitu loh. Jadi menurut gue kebanyakan gue injek rem. Kalau mobil manual nggak begitu macet misalnya, kan gue injek gasnya sesuai dengan kebutuhan aja, paling toil sedikit, asal maju. Tapi tahanan rem itu kayak nggak begitu kuat kayak mobil Matic. Mobil Matic gue ngerasa agak macet dikit nih misalnya ya, agak jalan pelan dikit, agak ngerayap lah ya. Itu rasanya kalau begitu lepas rem mobil ini kayak dorong maju. Otomatis kita langsung jaga rem lagi, main rem lagi gitu. Nah disitulah menurut gue yang bikin cepet habis. Dan memang contoh R3 punya gua manual. Nah itu udah ganti kampas depan itu di KM 110 lah kurang lebih. Sedangkan Innova Matic itu ganti kampas di 80-an. Oh, lebih cepat sekian ribu lah ya, 20.000 sampai 26.000 itu ya. Itu pun kalau pemakaiannya normal, nggak begitu kencang. Lu semakin bawa ngebut, semakin kampas cepat habis tuh. Iya benar sih. Karena begitu lu ngerem, kerjanya kayak mati-matian gitu loh, buat nahan mobilnya. Nahan kan, buat sampai berhenti kan. Karena kan ada dorongan tenaga ya juga ya. Kecepatan tinggi kan, otomatis dia kerjanya lebih berat, gesekan lebih banyak. Kita butuh nginjeknya pun lebih lama. Nah di situ aja cepat habis. Tapi balik lagi, faktor cara kita bawa kenceng atau enggak ya kan. Itu pengaruh semua. Turunan tanjakan juga pengaruh. Kalau banyak turunan otomatis kampas pasti lebih cepat habis. Ya kalau jalanan yang begini-begini nih, naik turun otomatis banyak ketemu turunan kan, kampas banyak main. Udah cukup kok? Cukup. Oke, habis guys untuk Mistik episode 11. Nah, jadi buat teman-teman yang punya mitos-mitos seputar mobil Matic, langsung aja tulis di kolom komentar dengan #mistik. Nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya. Udah paling itu aja kok ya? Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube Domo Transmisi, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikTok kita di Domo Transmisi. Domo Transmisi, Dokter Matic. Domo Transmisi, dokternya Matic.